bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatan. Jumpa lagi bersama dengan kami di doa kekuatan channel hari ini, Jumat 25 Februari 2022. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai 12. Renungan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Dominik PR dari komunitas Magnificat Pinggolayan Yogyakarta dengan tema Janji Suci. Doa dibawakan oleh Suster Maria Aurelia PRR dari Malang, Jawa Timur. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh Mulia Tuhan, maka semua akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, syukur dan terima kasih atas rahmat dan cinta-Mu yang senantiasa kami terima. Syukur pula atas nafas kehidupan, kesehatan dan hari baru yang boleh kami nikmati hari ini. Kami mohon ya Allah, berikanlah kami kekuatan dan rahmat-Mu dalam menjalani hari-hari hidup kami. Teristimewa kami mohon rahmat Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami untuk setia kepada-Mu. Semoga kesetiaan Putra-Mu menjadi teladan bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami, sekalipun tantangan datang silih berganti. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai 12. Perceraian. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni Dia, dan seperti biasa Ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-muridnya itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Janji suci. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, Injil yang baru saja kita dengar berbicara tentang perceraian. Lagi dan lagi, orang-orang Farisi mau mencobai Yesus dengan satu pertanyaan. Apakah seorang suami diperbolehkan untuk menceraikan istrinya? Tetapi Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan mereka. Yesus balik bertanya kepada mereka, "Apa yang diperintahkan Musa terhadap kamu?" Lalu mereka menjawab, "Musa mengizinkan untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan demikian untuk kamu. Sebab pada awal mula Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, lalu laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, kemudian bersatu dengan perempuan, dan mereka bukan lagi dua, melainkan satu." Para sahabat yang dikasihi Tuhan, saya memiliki satu cerita yang saya baca dari salah satu buku. Cerita ini mengisahkan tentang kesetiaan seorang suami terhadap istrinya. Sang suami ini telah menikah dengan istrinya, dan dari pernikahan mereka berdua dikaruniai 2 orang putra. Mereka hidup sangat sederhana dan juga sangat bahagia di kampung halamannya. Dalam perjalanan, karena kesulitan ekonomi, akhirnya sang suami memutuskan untuk meninggalkan istrinya dan kedua putranya, kemudian berangkat ke tanah perantauan untuk mencari nasib yang lebih baik dan tentunya untuk kehidupan keluarganya dan juga masa depan kedua putranya. Setahun berada di tanah perantauan, tiba-tiba sang suami mendengar kabar bahwa sang istrinya tengah mengandung. Sang suami sangat terkejut dan tentunya sangat kecewa. Mengapa hal ini bisa menimpa istrinya? Mengapa kejadian ini boleh dialami oleh istrinya? Dan dengan kekecewaan dan juga penuh ketenangan, sang suami pulang kembali ke kampung halamannya. Dan sampai di kampung halamannya, semua keluarga dari sang suami ini menghendaki agar sang suami menceraikan istrinya dan mencari perempuan lain untuk dijadikan istrinya. Namun apa yang terjadi? Sang suami malah menghampiri istrinya. Ia malah mengampuni, memaafkan, dan menerima kembali istrinya. Karena bagi dia, janji untuk setia, sehidup semati dalam untung dan malang, dan janji yang diucapkan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan seluruh umat pada saat perayaan perkawinan mereka adalah janji yang sangat tulus, di mana ia harus menerima istrinya dalam kekurangan dan kelebihan istrinya. Dan bagi sang suami, cuma mautlah yang dapat memisahkan dia dan istrinya. Dan suaminya juga berpegang pada firman Tuhan bahwa apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Suaminya kemudian kembali mengambil istrinya dan juga mengakui anak yang di dalam rahim istrinya bahwa itu adalah anak kandungnya. Mereka kemudian hidup bersama dan kembali menata keluarga mereka, dan kemudian mereka dikaruniai 5 orang anak, dan kehidupan keluarga mereka
sangat bahagia meskipun dalam kesederhanaan. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil tadi juga Yesus menegaskan bahwa perceraian sangat tidak diizinkan oleh Tuhan. Karena bagi Tuhan yang sudah Ia persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tentu kita semua pernah mengungkapkan janji, baik Bapak Ibu yang memilih hidup berkeluarga lalu disatukan dalam ikatan pernikahan suci, dan di dalam pernikahan suci itu Bapak dan Ibu mengungkapkan atau mengikrarkan janji suci, yakni kesetiaan dalam hidup perkawinan. Sama halnya dengan kami, para biarawan biarawati, para imam, para frater, para bruder, juga kami mengikrarkan janji suci kami, yakni hidup membiara, hidup kaul dengan menghayati 3 kaul suci, yakni kaul kemurnian, kaul kemiskinan, dan kaul ketaatan. Ketiga kaul ini juga merupakan janji suci kami kepada Tuhan dan juga kepada umat-Nya yang kami ucapkan dalam kaul-kaul kami. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, Injil yang baru saja kita dengar tadi dan juga kisah dari sang suami yang begitu setia kepada istrinya mengajarkan kepada kita untuk senantiasa setia kepada janji yang sudah kita ucapkan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan umat-Nya. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita masing-masing membangun niat dan juga komitmen di dalam diri kita masing-masing untuk senantiasa berusaha dari hari ke hari untuk senantiasa setia pada janji suci kita. Kendati banyak godaan, tantangan, tawaran-tawaran menarik di luar sana, tapi kita senantiasa berpegang pada janji yang sudah kita ucapkan kepada Tuhan. Karena jika kita mengingkari janji kita, berarti kita mengingkari Tuhan yang adalah setia kepada kita. Dan satu hal yang kita tahu, bahwa Tuhan sendiri tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan memberkati kita. Amin. Bagi pasangan suami dan istri, ya Bapa, berkatilah pasangan suami dan istri agar setia dalam hidup perkawinan dan tetap memegang erat janji suci yang telah mereka ucapkan di altar-Mu yang kudus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pasangan yang memiliki rencana untuk bercerai, ya Bapa, sadarkanlah pasangan yang hendak bercerai. Jangan biarkan amarah dan kebencian menguasai hati mereka. Lembutkanlah hati mereka, serta sadarkanlah mereka akan pentingnya menghayati janji setia, sehidup semati dalam untung dan malang, suka maupun duka. Jangan biarkan mereka yang telah Engkau satukan diceraikan oleh manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi biarawan biarawati, ya Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu para imam, frater, suster, bruder, dan semua mereka yang telah mempersembahkan dirinya sebagai pewarta sabda kasih ke seluruh penjuru dunia. Kami mohon sertailah mereka, berikanlah mereka kesetiaan dalam hidup membiara, sekalipun banyak tantangan dan godaan yang menghadap. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak menyampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Dan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu.
untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo-santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami di doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hari. Terima kasih.